Saya kira ini masalah yang berlanjut ya kalau terjadi disparitas harga antara ekspor dan domestik ya, itu seringkali terjadi seperti itu dan bukan hanya di komoditas batubara, komoditas lain jika terjadi disparitas pasti akan menimbulkan. Nah, kalau di batubara sendiri sejak harga ditetapkan untuk domestik 70 itu memang beberapa kali kalau terjadi lonjakan harga komoditas yang sangat tinggi, ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih memilih ke ekspor dan yang tetap berkomit, tetap melaksanakan komitmennya. Demikian pula sebaliknya ya, kalau harga sangat rendah, orang akan berbondong-bondong ke supply ke domestik atau ke PLN. Nah, itu yang sering kali terjadi kalau disparitas. Nah, kami dari APB sendiri ini melihat memang perlu perbaikan permasalahan ini secara struktural ya ke depannya sehingga tidak terjadi, diharapkan kalau hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, pertanyaannya berapa banyak, tentu yang lebih tepat menjawab adalah pemerintah. Dan tadi saya sampaikan bahwa pasokan kesulitan perusahaan untuk masuk ke dalam negeri ini sangat beragam ya, sangat beragam. Kita tahu produksi batubara kita sudah hampir mencapai 600 juta ton dan kurang lebih ke dalam negeri masih 25%, jadi sekitar 120-130 juta ton. Dan untuk ke PLN sendiri saya kira udah 75% lebih itu terkontrak ya. Jadi market untuk diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan yang harus memenuhi 25% ini sangat-sangat sempit sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu yang menjadi permasalahan saat ini adalah yang telah melaksanakan komitmennya secara tertulis kontrak dengan PLN. Nah, ini yang pemerintah tentu memprioritaskan bagaimana agar perusahaan-perusahaan tersebut secepat mungkin melaksanakan kewajibannya. Dan dari beberapa perusahaan yang dalam daftar tersebut, ada kurang lebih 4 ya perusahaan anggota kami yang masuk dalam daftar tersebut, dan daftar ini kan sangat dinamis sekali dan kami mendapat informasi juga dari pemerintah bahwa beberapa anggota dari APBI tersebut sudah memberikan komitmen ya untuk segera melaksanakan kewajibannya. Kalau yang lain di luar anggota kami 30 perusahaan, kami terus terang belum tahu bagaimana progresnya. Lalu Pak, apa sebenarnya yang menjadi alasan perusahaan batubara tidak memenuhi DMO? Apa karena bisa dikatakan harga batubara sedang tinggi-tingginya di pasar global? Saya kira gini, itu kan batubara merupakan komoditas, kami adalah kontraktor pemerintah ya, jadi tentu kami sangat patuh ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan DMO sudah merupakan satu kewajiban dan juga ditetapkan harga khusus ya, meskipun memang jika ditetapkan harga khusus yang tadi saya sampaikan itu akan menimbulkan disparitas ya, disparitas. Nah, yang menjadi kendala itu tentu tidak hanya kendala yang dialami oleh pihak pemasok ya, supplier dalam hal ini perusahaan batubara, dan juga ada pemasok traders ya, perusahaan pemegang IUPK, pengangkutan penjualan. Namun di sisi lain juga permasalahan struktural yang juga terjadi di pihak user pengguna, dalam hal ini umumnya PLN ya, karena 80% dari konsumsi batubara domestik itu disalurkan ke PLN. Nah, ini yang perlu sinkronisasi ya, bukan dari sisi supplier saja yang memang kalau terjadi disparitas, beberapa perusahaan yang tidak komit ini kebanyakan mereka lebih memprioritaskan ekspor, tapi yang komit tentu mereka memprioritaskan kewajiban ke dalam negeri. Nah, dari sisi usernya kita juga perlu mendorong gitu bahwa perbaikan-perbaikan dari sisi user, soalnya banyak hal ya, tentu antara lain bagaimana manajemen procurement-nya itu diperbaiki ya, tentu sehingga nanti benar-benar target pasokan itu realistis ya, dan tidak kadang terlalu besar dan kadang terlalu kecil. Nah, ini perlu diatur manajemen dari sisi procurement-nya. Banyak hal juga termasuk administrasi ya, penyelesaian administrasi mungkin perlu lebih dipercepat. Kemudian juga perbaikan fasilitas infrastruktur pelabuhan, karena juga banyak kendala ya Mas ya. Ini yang kami terima bukan hanya karena lonjakan harga, tapi juga kesulitan dari para pemasok untuk mendapatkan kapal yang tersedia untuk mengangkut. Dan banyak hal yang lain ya yang perlu diperbaiki. Kemudian dari sisi regulasinya juga memang penetapan persentasenya juga ini perlu diatur secara matang, dan evaluasi dilakukan perlu secara berkala, secara kuartal dan secara kuartal lah, sehingga nanti evaluasinya bisa lebih menyeluruh. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi.
Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.